damai di hati. Hari ini hari Minggu, ya. Dan hari Minggu adalah hari Paskah. Hari Paskah adalah hari kebangkitan Tuhan Yesus. Ya. Hari Jumat kemarin, ya, kalian memperingati hari raya apa? Ayo. Hari raya Jumat Agung. Putra pintar dia langsung. Jumat Agung, ya. Nah, anak-anak sekolah minggu harus pintar, ya. Jadi pada saat ini Pak Pendeta akan menyampaikan cerita Alkitab. Cerita Alkitab yang mengisahkan tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Kebangkitan siapa? Semangat, waduh, sudah dikasih telur Paskah. Tentang apa? Kebangkitan Tuhan Yesus. Anak-anak, ya, ketika Yesus Kristus dia wafat, ya. Dia wafat, dia apa? Disalibkan. Kasihan loh Tuhan Yesus. Dia disalibkan padahal dia bukanlah orang jahat. Tuhan Yesus adalah orang baik-baik, ya. Tuhan Yesus itu sangat baik. Tapi orang-orang tidak suka kepada dia, apalagi pemimpin-pemimpin agama pada waktu itu, karena mereka merasa apa? Disaingi oleh Yesus yang adalah luar biasa. Kalau dia berbicara, luar biasa dia. Kalau bahasa sekarang apa? Ini ada orang tua biasa jadi speaking leader. Dia luar biasa kalau berbicara, kalau mengajar, semua orang matanya tertuju kepada Tuhan Yesus. Anak-anak juga kalau Pak Pendeta mengajar, coba arahkan perhatian kepada siapa? Pendeta atau siapa yang mengajar, ya, supaya kalian bisa mengerti. Lanjut. Pada hari Minggu, ada hari apa? Pagi-pagi benar, ya. Kalau tadi masih kalian datang kemari sudah siang itu, tapi masih dibilang subuh. Karena khusus ya. Kalau pada waktu Yesus yang disaksikan di kubur itu kosong oleh Maria Magdala dan ada Yohana pada waktu itu. Jadi ketika pada hari Minggu dia membawa apa? Rempah-rempah. Membawa apa, anak? Bukan rempah-rempah mau dipakai bakor yang apa, ya? Bukan bawang goreng dibawa, ya, tapi rempah-rempah maksudnya kalau ada orang meninggal dunia. Kalau sekarang bagaimana orang meninggal dunia? Dirempahi, dikasih apa? Dikasihkan formalin kalau sekarang. Sekarang sudah modern, ya. Tapi kalau di Toraja juga ada rempahnya. Sama orang Toraja ini. Biar berbulan-bulan. Di Bali juga begitu. Di Bali di mana? Siapa orang Bali di sini? Orang Bali. Kalau di Bali, kalau di Bali, tidak perlu di apa? Di formalin. Itu dibawa di terunyan. Kalau di terunyan itu, makanya dikatakan terunyan. Itu pohon taru dan menyan. Supaya kalian tahu, apalagi orang Bali. Jadi kalau di sana ada orang meninggal, tidak perlu di formalin. Kalau di terunyan, kalau di Bali dan di Bandung, di Denpasar, ya mesti itu yang salah kaprah. Pendeta bilang kalau di Bali tidak di apa? Yang khusus di
Trunyan. Kalau kalian ke sana nanti di apa? Danau yang disebut danau apa kalau ada di Bali itu? Batur. Ya itu. Ciso pernah ke sana toh? Kalau ke sana dari Kintamani ke sana. Ada banyak pohon di sana. Pohon itu disebut trunyan. Jadi misalnya ini mayat, jangan ini bilang mayat ya kita. Ini pohon. Taruh di sini. Harum. Tidak tahu. Nah itu kalau di Bali, nanti vlog ke sana bilang sama ibu, sama ayah dan ibu bunda. Jadi begitu dia di sana. Tapi ini lain. Cerita Alkitab dulu ya, cerita Alkitab. Pendeta kasih pengalaman itu di Bali. Kalau ada nanti pengalaman orang terakhir cerita ya. Tapi saatnya Pak Pendeta bercerita Alkitab. Jangan-jangan mayat Tuhan Yesus sudah tahu. Nah gitu. Pasti perempuan-perempuan punya peran yang sangat penting. Siapa yang perempuan-perempuan di sini? Coba angkat tangan. Mana? Perempuan-perempuan itu rajin sama dengan laki-laki ya. Siapa yang laki-laki? Laki-laki juga rajin ya. Jadi perempuan-perempuan, apalagi ini ibu-ibu, rajin sekali dia. Maria Magdala dan Maria Yohana ini ya. Maria itu yang fokus dia pergi ke kubur. Paling waktu itu bawa obor, ya belum seperti sekarang bawa apa? Senter HP. Kalau sekarang senter HP. Dulu masih bawa obor. Katakanlah ini. Siapa? Surat. Ya tidak ada. Di mana Tuhanku ini? Dikirain Tuhan Yesus dicuri orang. Waktu itu tiba-tiba ada 2 orang yang pakaiannya berkilauan. Sahabat pakaiannya sih berkilauan. Tidak seperti itu putih, cuma berkilau-kilauan. Mana-mana pakaian berkilau-kilau. Nah ini agak, tapi tidak seperti itu ya. Berkilau-kilauan. Jadi ketika itu mereka ketakutan. Nah 2 malaikat ini berkata, siapakah yang kamu cari? Ya, kamu mencari dia yang hidup, ya? Dia tidak ada di sini. Nah waktu itu mereka baru mengerti bahwa apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, bahwa sesungguhnya dia akan diserahkan kepada orang-orang berdosa. Kemudian dia akan mati, dia wafat, kemudian 3 hari kemudian dia hidup, dia bangkit. Nah pada waktu itu perempuan-perempuan ini sepertinya ya ragu-ragu, termangu-mangu dalam situasi seperti itu, situasi yang terjadi. Ya, udah lari-lari. Namanya perempuan-perempuan bagaimana larinya ya? Ini cincin ada lari. Dia sampaikan kepada murid-murid Yesus yang ada. Tinggal berapa murid Yesus waktu itu? Karena satu sudah apa? Nyeleweng. Jadi jangan jadi murid Yesus nyeleweng ya. Siapa yang nyeleweng? Yudas Iskariot. Tidak ada waktu itu dia vlog. Yang ada 11 orang. Kubur Yesus sudah kosong. Jangan-jangan mayatnya dicuri orang. Terus waktu itu dia juga berpikir, nah Petrus ini siapa? Murid dari Tuhan Yesus. Wah, lalu dia masuk. Kenapa tidak ada? Ya, tidak ada mayat Yesus. Yang ada cuma kain kafan. Tahu kain kafan?
Bagaimana kain kafan itu? Warna putih, tapi ini kain bukan begini kain kafan ya. Ini namanya apa? Pola. Kain apa ini? Tidak tahu. Ayah, ibu, kain apa? Pasti ayah ibu lebih tahu itu. Biludu, ini biludu namanya. Jadi beludru, supaya bahasa Indonesia. Kalau orang utara cuma bilang biludu. Kain, itu kain biludu. Jadi hanya itu yang ada. Jadi ketika itu terheran-heranlah Petrus dan juga tentu perempuan-perempuan yang ada pada waktu itu. Nah, ketika perempuan-perempuan dan juga Petrus melihat kubur yang kosong yang menyatakan bahwa Yesus sudah bangkit. Jadi, kemudian dalam kaitan dengan itu, supaya tidak ada keraguan-keraguan dalam kehidupan murid-murid pada waktu itu, maka Tuhan Yesus apa? Tampil. Dia tampil, bukan penampakan, ya, bukan buka-buka. Ya. Dan Tuhan Yesus tampil di hadapan para murid yang ada. Nanti itu harap diperhatikan dan pasti Guru Sulamilu akan melanjutkan cerita nanti. Kalau saya lanjutkan itu cukup panjang. Jadi bagaimana Yesus tampil? Tampil kepada Thomas, ya kan? Ketika Yesus tampil di hadapan Thomas, karena Thomas itu orangnya apa? Selalu ingin bukti. Sebelum saya lihat apa tangan bekas paku itu, kemudian lambungnya ditusuk dengan tombak, sekali-kali saya belum percaya. Pada waktu itulah Yesus tahu pikirannya si Thomas, murid Yesus. Lalu Yesus dia tampil, ya. Kalau dibilang penampakan bisa juga dia menampakkan dirinya kepada Thomas, sehingga Tuhan Yesus bilang, "Raba saya ini." Kalau hantu itu ada tulang atau daging? Tidak. Ya. Ini saya, karena Tuhan Yesus itu kan sama dengan kita orang. Saya lah ini, rabalah saya. Maka Thomas langsung bilang, "Ya Tuhanku dan Allahku." Itu Tuhan Yesus benar-benar disaksikan oleh orang yang tidak percaya, akhirnya dia percaya. Karena itu Tuhan Yesus berkata, "Berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya." Luar biasa. Jadi seperti kita anak-anak, walaupun kita tidak lihat langsung, kalau sekarang ada gambar, itu gambar Tuhan Yesus, ya. Gambarnya itu biasanya juga dengan bisa orang Asia, bisa orang Barat, tapi itulah gambaran, ya, bahwa Tuhan Yesus pernah ada. Tuhan Yesus pernah menyembuhkan orang sakit, ya, orang yang buta bisa melihat, ya, orang yang lumpuh bisa berjalan, orang yang tidak mendengar bisa mendengar, ya, bahkan orang yang mati dihidupkan. Dan ini Tuhan Yesus apa? Hidup. Dia hidup kekal, bahkan dia menyediakan tempat for orang semua yang percaya, termasuk murid, ya, putra, siapa lagi? Kalau pemerintah sebut satu-satu nanti habis jam untuk ini, ya, durasinya. Karena itu kalian sebagai anak-anak haruslah selalu bagaimana? Percaya, ya. Percaya bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat. Tuhan Yesus adalah penebus dosa. Tuhan Yesus adalah memberi kemenangan. Karena dia sudah menang, dia mengalahkan maut, dia mengalahkan kuasa dosa itu. Upah dosa adalah maut. Karena itu siapa yang percaya kepadanya, walaupun dia sudah meninggal dunia, walaupun dia sudah wafat, kalau dia beriman kepada Tuhan Yesus, dia akan hidup kekal. Dia akan hidup apa? Hidup kekal. Oleh karena itu, anak-anakku yang
bersama Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus sudah bangkit. Tuhan Yesus sudah hidup kekal. Dan dia juga memberikan hidup kekal bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Karena itu kalian harus menjadi pembawa berita. Walaupun masih komunitas masih kecil, bagaimana saya membawa berita? Baca Alkitab, baca kitab suci, doa tiap hari. Itu jadi harus itu baca firman Tuhan, baca kitab suci. Setelah itu bisa ceritakan, cerita sama ibu, cerita sama ayah, ya kan? Seperti ini. Sebentar bisa cerita sama ayah, bisa cerita sama ibu. Kalau belum lancar, buka Alkitab. Oke? Cerita Paskah hari ini memberikan semangat baru kepada kalian supaya kalian saling menghargai. Laki-laki menghargai perempuan, perempuan menghargai laki-laki. Jangan laki-laki tidak menghargai perempuan. Harus menghargai perempuan. Perempuan juga begitu. Lihat bagaimana ketika Yesus yang wafat, yang masih ada di kubur, itu perempuan-perempuan luar biasa. Dia merempahi mayat Tuhan Yesus. Tapi ketika dia bawa rempah-rempah, ternyata mayat Tuhan Yesus sudah tidak ada di kubur. Bukan dicuri orang, tetapi dia sudah bangkit. Karena apa yang sudah dinubuatkan bahwa sesudah 3 hari Yesus akan bangkit. Jadi sinilah kita melihat bagaimana kasih Tuhan yang tidak terlepas, tidak bisa dilepaskan dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepadanya. Akhir kata pendeta katakan, selamat merayakan Paskah. Katakan, Tuhan Yesus bangkit. Pak pendeta katakan, selamat merayakan Paskah. Tuhan Yesus memberkati kita. Sampai di sini cerita. Nanti ayat nas, ayat mas juga akan disampaikan setelah ini. Tuhan Yesus memberkati kita.